sahabat baptis yang kami cintai, salam sehat bagi Anda semuanya. Dimanapun Anda berada, pada saat ini kita bersyukur karena boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita. Berkat kesehatan, berkat penghiburan, berkat kekuatan iman, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Jangan lupa, saya ingatkan yang pertama, jangan lupa Anda tetap menjaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Maka Anda akan menikmati kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan akan menyertai kepada kita semuanya. Maka pada saat ini kita bersyukur oleh karena kita boleh mengenang kembali 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita juga bersyukur oleh karena 49 tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia telah berdiri dan mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk bangsa dan negara kita. Termasuk lembaga-lembaga kita, diantaranya Rumah Sakit Baptis yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dan mengabdikan segala sesuatunya untuk bangsa dan negara supaya semuanya sehat. Salam sehat. Sahabat baptis, salam sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang malam, dan pada saat ini kita bersyukur Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan Tuhan Yesus juga memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Kita boleh bangun, kita boleh menikmati satu kehidupan, dan kita boleh beraktivitas. Dan kerinduan saya bahwa semuanya diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan mengasihi kepada Anda, dan terlebih dari itu saudara sekalian, pada saat ini kita patut bersyukur oleh karena Tuhan yang baik telah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Berkaitan dengan negara yang telah diberi kemerdekaan selama 75 tahun ini. Kita memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk mencapainya, untuk mengisinya, dan kita rindu bahwa kita semuanya boleh mengisi berkaitan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang membangun bangsa dan negara kita. Demikian pula kita juga bersyukur oleh karena Tuhan telah mempercayakan kepada umat baptis Indonesia. Dan tahun ini, tanggal 12 Agustus 2020 ini, kita tahu bahwa Gabungan Gereja Baptis Indonesia berulang tahun yang ke-49. Jadi kita patut bersyukur oleh karena Tuhan yang telah memberkati kepada Gabungan Gereja Baptis Indonesia sebagai wadah keluarga besar. Sehingga gereja-gereja baptis Indonesia yang ada dimanapun saudara dan saya berada, dan marilah kita satukan dalam kebersamaan. Maka pada kesempatan ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita adanya kemerdekaan secara rohani dan adanya kemerdekaan secara jasmani. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya berkaitan dengan kemerdekaan secara rohani. Apa yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama mengajarkan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, ini merupakan satu hal yang istimewa. Karena Tuhan mengajarkan pada kita bahwa umat manusia
yang dikatakan kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa akan mengalami dan akan menikmati satu upah daripada dosa adalah kematian yang kekal. Hukuman untuk selama-lamanya. Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Bahwa semua umat manusia yang berdosa memerlukan kemerdekaan. Siapakah yang mampu memerdekakan diri kita? Dengan upaya kita tidak mampu untuk memerdekakan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita, dan dosa-dosa itu akan dihapuskan, tidak bisa. Banyak orang yang mengandalkan dan berkata, saya kalau berbuat baik begitu banyak, maka saya akan bisa menikmati perkara-perkara yang baik tentang keselamatan dan diselamatkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mungkin saudara dan saya dimerdekakan? Saudara dan saya diselamatkan oleh karena melakukan hal yang baik. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Bagaimana saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan? Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah dimerdekakan itu? Dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, Tuhan berkata kepada kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk menikmati kemerdekaan. Semua orang dipanggil, tetapi tidak semua orang menyambut panggilan. Semua orang dipilih oleh Allah untuk menikmati kemerdekaan secara rohani, tetapi tidak semua orang mau menyambut pilihan Allah untuk menikmati kemerdekaan secara rohani. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita dan memberitahukan kepada saudara dan saya, kalau kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, maka apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nasihat Tuhan kepada kita, bahwa saudara dan saya, orang-orang yang sudah dimerdekakan secara rohani, tidak diperkenankan oleh Allah untuk hidup di dalam dosa. Mengambil kesempatan kemerdekaan ini untuk hidup di dalam pelanggaran, untuk hidup menuruti keinginan kedagingan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, dalam hidup kita masih ada dua bagian, yaitu dua keinginan yang ada dalam kehidupan kita. Keinginan daging yang hanya memuaskan segala sesuatu yang kedagingan, sifatnya yang sementara. Keinginan roh adalah sifatnya abadi, karena Tuhan membimbing kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, agar saudara dan saya dapat melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan telah menyelamatkan kita secara rohani, mari kita jaga keinginan-keinginan kita kedagingan, kita batasi dan kita melakukan keinginan-keinginan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Seringkali saya mengatakan apa yang disampaikan dalam kitab Galatia yang mengajarkan kepada saudara dan saya sangat baik untuk menjadi perenungan dalam kehidupan kita.
Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita berkaitan satu buah 9 rasa. Kalau saudara dan saya orang-orang yang sudah diberkati dengan keselamatan, lakukanlah buah-buah yang ada dalam hidup kita. Buah iman di dalam Kristus, harus mampu untuk mengasihi, harus mampu untuk melakukan yang terbaik. Seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk saudara dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 bagian A, yang berkata kepada kita, ini berkaitan dengan buah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya membahasakan satu buah 9 rasa. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan secara rohani. Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang kedua, bahwa kemerdekaan secara jasmani bangsa dan negara kita telah diberi kemerdekaan. Kita tahu dalam sejarah 350 tahun bahwa negara kita dijajah oleh Belanda. 3,5 tahun bangsa kita dijajah oleh Jepang. Dan itu semuanya satu penderitaan yang berat. Itu merupakan satu beban yang sangat berat. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang baik memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tepatnya 17 Agustus 1945, bangsa ini memiliki kemerdekaan. Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya telah menikmati kemerdekaan, kemudian kita juga bersyukur sebagai umat baptis Indonesia, kita pun juga diberi kesempatan untuk menikmati yang terbaik, bahwa gabungan Gereja Baptis Indonesia yang sampai tahun 2020 ini sudah genap usia 49 tahun. Kita tahu bahwa pelayanan yang pertama full mission, jadi semuanya dilayani oleh misi. Kemudian yang kedua mission union, dari misi dan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Yang ketiga full union, penuh dilayani oleh gabungan Gereja Baptis Indonesia dan orang-orang Indonesia. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah memberkati kepada kita melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita bisa melayani melalui rumah sakit baptis yang ada dimanapun, yang ada di Kediri, di Lampung, di Batu Malang, di Semarang, di Kupang. Kita patut bersyukur. Semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula masih ada lembaga-lembaga yang lain, lembaga pendidikan, lembaga pengembangan pertanian baptis, kemudian lembaga-lembaga yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan mempercayakan kepada kita. Kemerdekaan rohani diberikan pada kita, kemerdekaan secara jasmani diberikan untuk kita, dan kemerdekaan berkaitan dengan gabungan Gereja Baptis Indonesia dipercayakan kepada kita. Mari kita lakukan semuanya dengan baik, tetapi kita perlu sadar bahwa saudara dan saya sesudah menikmati kemerdekaan, hendaknya saudara juga akan menjaga kehidupan kita secara baik. Anda dan saya juga akan menjaga secara rohani dengan baik. Jaga kesehatan secara rohani, jaga kesehatan organisasi, dan jagalah kesehatan secara jasmani dengan menjaga diri dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga segala sesuatu dengan baik. Apalagi saat ini saudara sekalian, di pandemi COVID-19 ini, marilah kita juga menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, dan jangan lupa
saudara tetap menjaga iman kita tetap kuat dan imunitas tubuh kita dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sahabat Baptis, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena Tuhan yang telah memberkati kepada kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai kepada Anda dan memberikan yang terbaik kepada Anda semuanya. Dalam situasi dan kondisi apapun, jagalah kesehatan Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan dimanapun Anda dan saya berada, jaga jarak dengan baik. Itu untuk kesehatan Anda semuanya dan untuk kebaikan kita semuanya. Salam sehat dari sahabat Baptis semua. Tuhan memberkati kita. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan